Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita kembali bisa bersama-sama beribadah. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan dengan satu tema di mana Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita satu ayat saja. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Mari kita bersama-sama akan membuka dan membaca ayat ini. Ini hanya satu ayat yang perlu kita perhatikan bersama. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka kata Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Berbahagialah kita yang boleh dikaruniakan sabda Tuhan dan lebih berbahagia jika kita memperhatikan, menyimpan dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terang sekecil apapun itu sangat berguna di dalam kehidupan kita. Pada saat kegelapan itu ada di sekitar kita, jika ada lampu yang kecil ataupun nyala yang kecil, itu sudah sangat berguna. Masa kecil saya ketika saya mengalami trauma di dalam kegelapan itu sampai saat ini. Ketika suatu saat saya masuk di kamar dan belajar, dan saat itu pintu saya tutup dan tiba-tiba PLN-nya padam ya. Dan saya bingung di mana itu pintunya. Lalu berteriak-teriak, bahkan rasanya napas itu begitu sesak ya. Sampai orang mendorong pintu saya dan saya bisa melihat terang, rasanya lega sekali ya. Terbawa sampai saat ini Bapak Ibu sekalian ya. Karena lampu di Chandra Kirana pun seringkali padam sehingga saya harus siap lampu emergensi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa terang itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Plato, seorang ahli filsafat dari Yunani, dia berkata demikian, bahwa terang itu adalah lambang dari yang baik, atau asal-usul dari segala sesuatu yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa terang itu melambangkan yang baik, asal-usul daripada segala sesuatu yang baik, itu adalah terang. Oleh karena itu banyak di dalam agama-agama kuno yang memuja api dan terang, yaitu Dewa Agni. Misalnya agama Hindu yang tertua ya. Dan mereka juga menyembah atau percaya kepada api. Bangsa Mesir dahulu menyembah sang surya yang namanya Re, Amon Re, atau Aton ya, tapi bukan Anton ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga bangsa Jepang itu kita tahu menyembah dewa apa? Dewa matahari ya. Bangsa Semit menyembah dewa Siemesi yang artinya terang. Demikian juga pada masa itu bangsa Babilonia dan Assyria juga menguasai atau memuja terhadap bintang-bintang yang di langit. Dan itu juga bisa mempengaruhi bangsa Israel ketika bangsa Israel itu dijajah di dalam pembuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa terang itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Dan siapakah yang menjadi sumber terang di dunia ini? Sesungguhnya itu adalah Allah sendiri. Allah adalah sumber terang. Dan dari mana asal-usul terang itu? Berasal daripada Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 1-3. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini,
Dan saat itu bumi masih dikatakan gelap dan kosong, ditutupi samudera raya. Dan pada saat itu hari yang pertama yang diciptakan Tuhan Allah itu adalah terang, ya. Maka Tuhan memisahkan terang dan gelap, yang terang dinamakan siang dan gelap itu malam. Dan terang inilah yang menjadi sumber kehidupan yang pertama-tama di dalam dunia. Terang yang hangat itu menjadi prasyarat daripada suatu kehidupan, tumbuhan, dan yang lain-lain. Maka banyak ilmuwan yang menentang kebenaran firman Tuhan. Karena mereka berkata bahwa tanpa matahari tidak mungkin makhluk hidup atau tumbuhan bisa tumbuh. Tetapi mereka tidak sadar bahwa terang yang diciptakan Allah inilah yang menjadi sumber daripada kehidupan pada waktu itu. Terang ini menjadi lambang kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, dan bimbingan. Sehingga Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sendiri menyadari bahwa Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Sehingga dia tidak takut apapun yang terjadi. Dan kita tahu sepanjang kehidupan Daud itu mulai masa muda sampai masa tua, tidak berhenti yang namanya kesusahan. Tetapi dia tidak takut karena Tuhan itu yang menjadi terangnya, yang memimpin, yang menuntun langkah hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 8 ini Tuhan Yesus pada saat itu sedang menghadiri satu acara yang besar, yaitu di kalangan orang-orang Israel, yaitu pada hari raya Pondok Daun, yang dirayakan oleh mereka selama 7 hari. Dan pada hari yang terakhir itu dinyalakan 4 buah kaki dian dari emas yang besar, sehingga nyalanya itu luar biasa, menyinarkan cahaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu lambang pada saat itu bagaimana Tuhan Allah memimpin bangsa Israel. Mereka membuat tenda-tenda atau kemah-kemah. Dan saat itulah mereka sadar bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka di padang belantara melalui tiang awan dan tiang api atau Shekinah. Sehingga mereka bersuka cita pada malam itu. Mereka menari-nari sambil menyalakan obor. Mereka sangat bersuka cita di hadapan Tuhan. Telah puncak hari raya Pondok Daun yang mungkin masih diperingati sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat seperti itulah ketika 4 buah kaki dian dari emas dinyalakan, ketika obor itu dinyalakan, dan ketika orang-orang bersuka cita, saat itu Tuhan Yesus berada di bait Allah di Serambi Salomo dan dikelilingi oleh orang banyak. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan berjalan di dalam terang hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka pernyataan Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus pada waktu itu menjadi satu kata-kata yang sangat kontroversial, baik bagi orang-orang Yahudi maupun bagi pemimpin agama Yahudi. Karena mereka tidak menyadari siapakah Tuhan Yesus sebenarnya. Allah yang menjadi manusia. Itulah sebabnya dia mengatakan, akulah terang dunia. Kata akulah inilah yang sudah pernah saya sampaikan, ego eimi, I am. Artinya satu-satunya Allah. Ini diambil dari Kejadian 3 ayat 14, yaitu dari kata Yahweh yang diterjemahkan oleh Septuaginta. Itu para ahli dengan kalimat ego eimi. Dan kata akulah inilah yang menyatakan Allah Yahweh, itulah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia.
yang menjadi sesuatu sumber terang yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh kegelapan, kuasa iblis. Mesias yang dijanjikan sudah datang, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka hanya memandang Tuhan Yesus sebagai manusia biasa yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria, keluarga yang sangat miskin. Bahkan orang-orang kecil yang tidak dianggap. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Allah, Sang sumber terang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita perlu belajar apa maksud penting daripada perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Akulah terang dunia." Bagi kita yang percaya, sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menjadi penerang dalam kehidupan manusia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan dunia ini. Yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah terang dunia, artinya dialah pemimpin, pelindung, bahkan Allah yang terus memberikan penyertaan kepada kita umatnya. Tuhan Yesuslah pemimpin, pelindung, dan penyertaannya selalu ada bagi kita umat yang dikasihinya, orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau mengingat kehidupan bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, tiang awan dan tiang api itu adalah simbol kemuliaan Tuhan yang menuntun dan menerangi perjalanan mereka, sehingga mereka bisa berjalan pada siang maupun malam. Karena tiang awan dan tiang api, kemuliaan Tuhan itu menuntun mereka dengan sinarnya. Hanya ketika Shekinah atau tiang awan dan tiang api ini berhenti di tempat, disitulah bangsa Israel beristirahat dari perjalanan mereka. Mereka mendirikan tenda-tenda dan mendirikan kemah Allah di tengah-tengah mereka sebagai simbol Allah hadir di tengah-tengah umat Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel harus mengikuti tuntunan pimpinan daripada tiang awan dan tiang api. Di padang gurun mereka tidak boleh menyimpang, menjauh daripada sinar kemuliaan Allah, jikalau tidak ingin mereka tersesat dan akhirnya mati binasa. Sehingga mereka harus mendekat terus kepada sumber terang. Itulah Tuhan Yesus yang kita kenal saat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau saya membayangkan betapa luar biasa pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel, mereka langsung menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api yang bersinar di atas mereka. Di atas mereka menyaksikan pimpinan Tuhan, dan di bawah mereka menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka, yaitu mana. Seandainya kita berpikir saat ini, kita ada di sana Bapak Ibu sekalian, menyaksikan sendiri kemuliaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi sepanjang perjalanan bangsa Israel. Mereka yang tidak bisa menanam disediai mana oleh Tuhan. Kira-kira kita makin beriman atau sebaliknya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita bayangkan. Ada orang yang berkata seandainya Tuhan memimpin saya langsung, saya sudah dengar suaranya ya. Baik melalui seperti Musa gitu. Atau saya menyaksikan mujizat-mujizatnya, saya pasti jadi orang Kristen yang taat. Bisa menjamin enggak Bapak Ibu sekalian? Tidak ya. Buktinya bangsa Israel yang menyaksikan tuntunan Tuhan secara langsung. Dari atas kemuliaan Tuhan menuntun mereka. Dari bawah mujizat-mujizat dinyatakan. Tapi akibat dosa dinyatakan dalam kitab suci bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Seringkali mau berjalan sendiri dan menjauhi terang. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mereka tersesat.
Mereka lebih suka kembali ke Mesir karena apa? Ingat bawang pre ya. Gak usah di Mesir, di Kediri aja ombyoan ya saudara-saudara. Teringat akan sate kambing sama gulai kambing ya. Nah Bapak Ibu sekalian itu sumber kolesterol ya. Tanya Bapak Dr. Novian ini nanti. Nah Bapak Ibu sekalian, ingat-ingat sate kambing sama gulai kambing kepingin ke Mesir. Padahal pimpinan tuntunan Allah secara luar biasa. Akibatnya mereka memberontak kepada Tuhan. Artinya menjauhi terang. Dan apakah akibatnya? Dikatakan dalam Alkitab bahwa mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Tidak masuk ke tanah Kanaan nan indah permai yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bagi kita yang hidup saat ini. 1 Korintus 10 ayat 5 diingatkan demikian. Tetapi meskipun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang besar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi peringatan bagi kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang mereka perbuat. Sudah menyaksikan pimpinan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Tetapi masih saja mau berjalan menurut kehendaknya sendiri. Itulah akibat dosa. Manusia menjadi tegar tengkuk, keras hati. Dan memang kadang-kadang pertolongan Tuhan itu datangnya tepat pada waktunya. Sehingga mereka kadang-kadang seringkali enggak sabaran. Mungkin sama seperti kita juga enggak sabaran ya. Ayo cepat-cepat ya, semua cepat-cepat ya. Apalagi di zaman digital ini. Nah Bapak Ibu sekalian, seringkali mereka merasa, wah terlalu lambat. Mereka enggak sabar, lalu memberontak kepada Tuhan. Menjauh daripada terang. Dan akhirnya mati dan binasa dengan sangat mengenaskan. Maka Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan saat ini. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita mengatakan akulah terang dunia. Artinya dialah yang akan memimpin, menuntun langkah-langkah hidup kita. Melindungi kita, menyertai kita. Bahkan menyediakan apa yang kita butuhkan. Ingat Bapak Ibu sekalian, saat pandemi 2,5 tahun lebih, mungkin hampir 3 tahun kita nggak bisa ibadah. Kita sangat menderita. Mau cari gereja, gereja tutup. Live streaming semua. Saat ini Tuhan sudah bukakan pintu sedikit mereda. Dan gereja Tuhan dibuka dengan luas di samping kanan kiri belakang semua diisi. Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi orang-orang yang taat pada pimpinan Tuhan. Tuhan menuntun langkah-langkah kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberikan firman Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kita supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tetap berada di dalam jalan Tuhan. Jangan enak-enak live streaming di rumah ya. Sudah enak begini Pak, sudah enak ya. Tidak usah ke gereja melangkah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan hati-hati ya. Bangsa Israel itu juga demikian. Mereka menjauhi terang itu. Dan akhirnya mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan binasa. Maka pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan akan terus menuntun langkah-langkah kita. Menolong kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami terang yang menuntun langkah-langkah kita. Penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan bahkan berkat-berkat Tuhan yang terus dicurahkan bagi kita. Inilah yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu sang pemimpin, penuntun. Dialah yang menyertai umatnya, menyertai kita sampai saat ini. Karena dialah adalah terang dunia. Terang yang bercahaya dalam kehidupan manusia di dalam kegelapan. Menerangi langkah-langkah kita saat ini di dalam dunia. Melalui ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan, penyelidikan Alkitab,
melalui persekutuan-persekutuan. Tuhan tidak menuntun langkah-langkah kita di dalam terangnya, supaya kita tidak tersesat. Maka yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu akan menuju kemana? Kemana Tuhan Yesus menuntun langkah-langkah kita ke depan ini? Bapak Ibu sekalian, bukan ke tempat yang enak, bukan ke mal-mal yang bisa sejuk dingin, bukan saudara. Tetapi pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan itu menuju kepada salib Golgota. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Demikian dalam Lukas 9 ayat 22, Aku anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jikalau Tuhan Yesus sang terang dunia ini sedang menuju ke Bukit Golgota, Dia akan menuntun kita pada salib, walaupun itu penderitaan, tetapi kita harus berada di sana, supaya kita tetap berada di dalam terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia, artinya sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan penyertaan Tuhan, bukan pimpinan Tuhan saja. Tuhan Yesus yang terang dunia itu, seperti Tuhan Allah yang menyatakan diri melalui tiang awan dan tiang api. Dialah Allah yang melakukan mujizat-mujizat yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Seperti yang Dia katakan, Akulah roti hidup, yang akan kita bahas minggu depan. Artinya sumber kebutuhan manusia. Tuhan sediakan. Tuhan karuniakan talenta-talenta kepada kita sejak kita lahir. Dan sampai saat ini Tuhan berikan kepada kita kecukupan harta benda yang dapat kita nikmati. Yang semuanya adalah dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kelola. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kebutuhan kita Tuhan pasti bertanggung jawab. Ketika kita dengan rajin bekerja, dengan sungguh-sungguh Tuhan memberkati dan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, itu bukan keinginan. Oleh karena itu berkat-berkat Tuhan jangan diselewengkan untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kesenangan diri sendiri. Yang akhirnya membawa kita jatuh dalam dosa. Artinya kita sedang menjauhi terang dan berjalan di dalam jalan kita sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Lukas 9 ayat 23. Beberapa terjemahan Injil itu ditulis kata ini. Tetapi dalam Lukas secara khusus dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya apa? Setiap hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan mengikut aku. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan kemudian mengikut Tuhan. Inilah jalan salib. Karena barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Kristus, karena kerajaan Allah, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya? Memperoleh seluruh dunia, bersenang-senang di dalam dosa dan kemudian binasa. Tidak ada artinya apa yang kita perbuat di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah terang dunia, kita adalah anak-anak terang ya. Harus terang, harus di tempat yang terang. Jangan suka yang remang-remang Bapak Ibu sekalian ya. Yang terang itu yang penting ya. Yang remang-remang itu orang bawa istrinya orang itu ya. Supaya tidak kelihatan, tidak malu, maka remang-remang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang menolak Kristus sebagai terang dunia, berarti dia menjauhi terang dan dia akan hidup dikuasai oleh kegelapan. Oleh penyembahan yang menggantikan Allah di dalam hidupnya. Harta benda yang untuk memenuhi keinginannya.
Kita akan dibawa lebih jauh oleh kuasa gelap kepada ilmu tenung, peramal, penelaah, horoskop, guamia. Siapa yang sedang di guamia atau di ciswak itu saudara-saudara? Mau lihat nasibnya ke depan. Tuhan menuntun kita langkah demi langkah. Ketika kita dikuasai oleh kuasa kegelapan, kita akan dibawa kepada ilmu sihir, mantra. Lalu meminta petunjuk arwah-arwah orang mati, kuburan-kuburan. Disembayangi supaya dapat berkat. Oh saudara sekalian, itu jauh daripada terang. Kalau seseorang itu hidupnya mau melepaskan diri daripada terang Tuhan dan kemudian menyimpang jauh dalam kegelapan, kuasa gelap sudah siap menerkam kita. Bukan hanya kita dibawa jauh daripada Tuhan, tetapi kita akan dibawa dalam kehidupan yang tidak wajar. Homoseksual, lesbianisme, dan penuh dengan kejahatan, keserakahan, kemabukan, dan lain-lain. Roma 1 ayat 26 sampai 27. Maka Bapak Ibu sekalian diingatkan kembali oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 10 ayat 7 sampai 11. Dan supaya jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Karena kehidupan yang tidak wajar, mengejar kesenangan dunia di dalam dosa itu sama dengan penyembahan berhala. Maka Rasul Paulus mengingatkan 1 Korintus 10 mulai ayat 7 tadi, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, dikuasai nafsu dunia. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis di mengingatkan bangsa Israel di padang gurun. Maka duduklah bangsa itu dan makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, tapi bersukacita di dalam dosa. Maka Paulus mengingatkan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari 23.000 orang binasa. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti mereka, sehingga mereka dipakut ular dan binasa, tidak masuk tanah Kanaan. Dan janganlah bersungut-sungut. Kalau namanya melan, ojo DKI ngo ya. Saya ngo gitu, jadi apa Bapak Ibu sekalian? Ngomelan ya. Itulah bangsa Israel ya. Ngomel terus di tengah jalan ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bagaimana jika kita punya anak perempuan ya? Udah besar, ayo kuliah. Dikuliahkan di luar kota. Kadang-kadang hubungan dengan kita, kadang tidak. Tiba-tiba hamil di luar nikah. Sudah 2 tahun kita nggak tahu. Tetap diberi uang sekolah, uang kuliah. Ternyata sudah hidupnya enggak karu-karuan. Lalu konseling dengan saya. Bagaimana Pak Pendeta Daniel? Bagaimana ini mengatasi? Saya ini kurang apa Pak? Maka saya mengatakan, Bapak Ibu enggak kurang apa-apa. Anaknya yang kurang, 1 aja yang kurang. Bu. Kurang apa itu? Kurang ajar. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sini jangan jadi anak-anak yang kayak gitu ya, remaja, pemuda. Jangan kita juga kurang ajar kepada Allah. Sudah diberkati, dilimpahi dengan segala sesuatu yang baik yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia. Jangan sampai kita melupakan Allah. Dan kita akan berjalan menurut jalan kita sendiri untuk menjauhi Tuhan Yesus yang terang hidup itu. Sebaliknya hiduplah senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas pimpinan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan. Lalu kita bisa berguna bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang lain di sekitar kita yang membutuhkan. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Maka dalam hidup kita yang sudah mengalami terang, sesungguhnya kita sudah mengalami kebahagiaan, kesejahteraan,
keselamatan, bimbingan, dan segala yang baik. Seperti yang didambakan oleh setiap manusia di dalam dunia ini. Mereka mendambakan terang seperti Plato tadi. Terang itu sangat dibutuhkan. Itulah sumber segala sesuatu yang baik. Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai terang dalam hidup kita, maka Tuhan mengaruniakan kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, bimbingan, dan segala yang baik yang Tuhan karuniakan kepada kita. Inilah yang didambakan oleh manusia di dunia ini. Dan Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa menerima Kristus sebagai sang sumber terang dunia, maka ia akan menuntun hidupnya. Dia akan menerangi langkah-langkah hidupnya. Dan ia akan sanggup memerangi segala perbuatan-perbuatan gelap dan kotor. Sehingga dia mulai bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan Kristus dalam hidupnya. Menjadi anak-anak terang. Yang akan berbuah-buahkan buah-buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Damai sejahtera terus mengalir sekalipun berjalan di dalam salib. Panjang sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang penting penguasaan diri, tidak lost control. Itulah orang yang mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai terang dalam hidupnya. Sebaliknya orang yang menolak terang, yaitu Tuhan Yesus yang terang dunia, maka kehidupannya dipenuhi dengan kegelapan, penuh dengan kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal dan tidak setia, tidak penyayang dan tidak mengenal belas kasihan atau sadisme. Bahkan setuju dengan orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Sangat fatal Bapak Ibu sekalian. Karena itu hati-hatilah. Orang yang dipimpin oleh sang terang dunia, maka Kristus bercahaya di dalam hidupnya. Sehingga di tengah-tengah kegelapan dunia, dia akan mengutamakan satu kehidupan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang patut dipuji, dan bahkan akan menjadi seorang yang selalu mementingkan, yaitu kebahagiaan dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memberikan diri kita untuk dipimpin, dituntun oleh Tuhan Yesus, sang terang dunia, maka sungguh Tuhan Yesus akan menerangi kehidupan kita sepanjang hidup kita. Tuhan akan melakukan mujizat-mujizatnya seperti kepada bangsa Israel yang mencukupi kebutuhan kita. Dan bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita. Mujizat-mujizatnya dinyatakan. Sebab Tuhan Yesus itu siapa? Dia adalah Allah yang tidak berubah. Kalau dulu dia menolong bangsa Israel, dia menolong kita. Karena kita ini orang Israel rohani. Karena kita inilah umat pilihan Allah di dalam perjanjian baru. Jangan takut jadikan Tuhan sebagai sang sumber terang. Karena dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan kiranya menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Berjalanlah dalam terang. Maka pimpinan, tuntunan Tuhan yang membawa kebahagiaan, sukacita dan mujizat Tuhan dinyatakan. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.